Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kuliah online, tapi kali ini dengan metode e-learning, di mana nanti adik-adikku semua dari kelas keuangan syariah, mata kuliah keuangan syariah bisa langsung mampir ke portal e-learning masing-masing. Ya. Baik, sebelum saya memaparkan materi, saya ingin menjelaskan bahwa di awal-awal video ini saya akan memaparkan satu materi yang bertemakan istisna. Sekali lagi, saya sebutkan istisna, yaitu adalah metode pesanan. Ini adalah salah satu produk juga dalam keuangan syariah dan terutama pada perbankan syariah, ya. Nah, di akhir video akan ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini sedikit menyinggung tentang praktek jual beli online, atau juga akan menyinggung sedikit tentang COD atau cash on delivery. Ya, nanti itu akan ada sangkut pautnya dengan istisna, dan itu saya akan membutuhkan kemampuan analisis kalian sebagai mahasiswa keuangan syariah untuk mengkaji kasus yang akan saya berikan, yang nanti di mana istisna itu akan dihubungkan dengan kasus cash on delivery dan juga kasus-kasus praktek jual beli online, ya, secara umum yang biasa kalian ketahui. Baik, pertama-tama saya akan memaparkan dulu apa itu istisna, ya. Istisna adalah salah satu istilah yang berhubungan dengan dunia perbankan atau keuangan syariah. Istilah ini merujuk pada salah satu akad yang sering digunakan. Istisna telah dikenal sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan terus berkembang hingga era saat ini. Pengelolaan istisna juga berdasarkan hukum dan prinsip dalam ekonomi syariah. Baik, itu pengertian secara umum. Lalu kita akan masuk ke pengertian secara spesifik. Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau disingkat MUI, istisna adalah kesepakatan yang terjadi di antara dua pihak. Dalam hal ini adalah pembeli mustasni, boleh kalian catat, pembeli yaitu mustasni, dan juga penjual disebut syani, ya. Penjual disebut syani, sama seperti kemarin ada mudarib, ada sahibul mal, ini juga ada istilahnya, ya. Pembeli disebut mustasni dan penjual disebut syani, ya. Terkait pemesanan barang berdasarkan kriteria tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, penjual memiliki kewajiban untuk menyediakan barang dan pembeli wajib untuk membayar barang tersebut. Jadi ini adalah konsep jual beli. Istisna itu adalah konsep jual beli yang menggunakan metode pesanan, ya, hampir mirip kayak jual beli online, gitu, ya. Nah, prinsip pesanan yang nanti di mana barang dan penjual dan pembeli itu akan melakukan transaksi di mana ada spesifikasi tertentu yang itu harus sesuai dengan syariah, maka itu halal dan diperbolehkan, ya. Jadi di sini ada syarat akad istisna. Pertama, pihak-pihaknya berakal dan cakap hukum, ya, udah jelas, ya, berakal dan cakap hukum dan ngerti hukumnya. Kedua, produk yang dipesan jelas. Produk yang dipesan itu harus jelas, ya, nggak boleh abal-abal atau yang dalam bahasa syariah disebut gharar, tidak jelas. Ketiga, ada keleluasaan. Maksudnya bagaimana ya ada keleluasaan? Ketika melaksanakan akad istisna, tidak boleh ada tekanan atau paksaan yang membuat salah satu pihak menjadi tidak leluasa. Jadi harus merdeka, ya. Jadi transaksi jual beli ini harus merdeka, have fun dan senang. Keempat, ridho dan tidak ingkar janji. Nah, apa maksud di sini? Semua pihak harus menjalankan transaksi ini dengan ridho. Selain itu, kedua pihak juga harus menjalankan sesuai dengan janji yang disepakati oleh kedua pihak, ya. Nah, yang saya jelaskan tadi itu adalah syarat dari
istisna. Sekarang kita akan masuk ke rukun istisna, ya. Jadi ada 4 rukun istisna di sini. Yang pertama, penjual atau syani, yang disebut penjual atau syani tadi, bertugas untuk membuat atau menyiapkan barang yang sesuai spesifikasi yang sudah disepakati. Kedua, pembeli atau yang disebut mustasni, ya, bertugas untuk memberi penjelasan mengenai spesifikasi barang sejelas mungkin serta berkewajiban untuk membayar barang pesanannya. Ya, yang ketiga, ijab kabul atau akad. Ijab kabul ini suatu perjanjian agar transaksi itu sah, ya, menurut ketentuan keuangan syariah, yaitu adalah pernyataan dari penjual dan pembeli yang membentuk suatu akad. Ingat ya, saya sudah jelaskan akad itu apa. Memang makna akad itu tipis sekali dengan tidak adanya akad, tapi walaupun tipis, akad itu akan memperjelas semua ketentuan-ketentuan yang sudah ada yang disepakati oleh kedua belah pihak. Makanya itu akad sangat penting sekali, ya. Akad dalam jual beli dalam hukum syariah itu sangat penting sekali. Oke. Tadi rukun-rukunnya sudah. Sekarang ketentuan hukum istisna. Terdapat beberapa ketentuan yang mengatur proses berjalannya istisna menurut fatwa MUI. Transaksi istisna diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut. Jadi ada 3, ya, ketentuan dari istisna. Ya. Yang pertama, ketentuan hukum maksudnya, ya. Oke. Yang pertama adalah terkait pembayaran. Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang atau manfaat. Ya. Poin kedua, pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Ya. Jadi harus sepakat pembayarannya itu, ya. Poin ketiga, pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Nah, ini pasti ada yang belum paham, ya. Maksudnya pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Jadi kalau ada si fulan berhutang, tidak boleh barang yang dia jual itu adalah sebagai pembebasan hutang dia tadi, si fulan tadi, kepada si pembeli. Itu tidak boleh, ya. Misalnya dia membuat sesuatu produk, ya, dan dia melakukan akad istisna agar hutangnya itu bisa lunas. Itu tidak boleh, ya. Kalau memang untuk utang, ya untuk utang aja gitu. Jadi jangan melakukan akad atau membuat akad istisna, itu tidak boleh, ya. Itu harus dipisahkan akad jual beli dengan utang. Oke? Itu harus diperhatikan. Sekarang yang kedua, terkait barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai barang, produk, gitu, ya. Yang kedua, harus dapat dijelaskan spesifikasinya, speknya itu harus dijelaskan. Apa dia? Misalnya kameranya 13 megapiksel, warnanya silver, misalnya gitu. Rupanya pembelinya maunya yang 25 megapiksel warnanya merah. Itu kan nggak mungkin, ya. Jadi harus sesuai spesifikasi. Poin ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Jadi ini sistem pesanannya, penyerahannya dilakukan kemudian. Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini tadi saya hubungkan dengan cash on delivery, ya, COD di satu tempat, ya. Kalau bisa memang, nah ini makanya tugas kalian nanti akan memainkan analisis kalian bagaimana caranya untuk menciptakan suatu program atau sistem yang nanti menggunakan metode istisna, tapi dimasukkanlah sistem jual beli online ini sehingga terjadinya sangat rapi sistemnya, teroperasional sangat rapi, sehingga bisa membantu banyak orang untuk meminimalisirkan penipuan barang yang nggak sesuai. Nah itu nanti, ya. Jadi tempat penyerahan itu harus jelas, ya. Di mana? Lo mau ketemu di mana? Misalnya mau ketemu di suatu tempat, ya kalau bisa harus jelas. Kalau bisa ada juga saksi, gitu, ya. Misalnya teman gitu sebagai saksi saat penyerahan barang dan terjadinya jual beli tadi, transaksi jual beli, ya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya, ya. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Jadi barang itu harus ada dulu, ya. Baik itu mau dibuat nggak dibuat, barang itu harus ada.
Coba ya, kalau misalnya belum dibuat barang itu ya bahan-bahannya harus ada. Jadi jangan menjual tangan kosong gitu ya. Berikutnya, dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pembeli memiliki hak hiar. Hak hiar itu artinya hak memilih ya, untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Ya. Oke. Baik, adik-adikku semua, tadi saya sudah memaparkan sedikit tentang jual beli istisna, di mana jual beli istisna itu sendiri secara definisi adalah jual beli dengan konsep pesanan, di mana ada si A selaku si penjual dan si B selaku si pembeli itu melakukan transaksi jual beli di mana barang tersebut itu belum jadi ya. Nah, tapi si pembeli tadi akan memesan terlebih dahulu dengan syarat-syarat dan ketentuan tadi, di mana kalau barang itu sudah ada, ya udah ya, barang itu harus ada saat dijual. Misalnya produk sudah jadi. Tapi jika produknya belum jadi, maka bahan bakunya sudah ada, misalnya seperti kayu, besinya gitu ya. Tidak boleh barang itu garar atau sama-sama atau tidak jelas, belum ada tapi kita jual, itu tidak boleh ya. Nah, nanti jual beli itu harus sesuai kesepakatan. Nah, harus sesuai kesepakatan. Oke, baik. Tadi sudah saya paparkan sedikit tentang istisna, bahwa istisna adalah suatu produk jual beli menggunakan metode pesanan dan salah satu produk yang ada di perbankan syariah dan keuangan syariah. Jadi di sini saya ingin memberikan sedikit ulasan lagi sebelum masuk ke pertanyaan nanti di akhir video, di mana saya ingin mengkaitkan antara jual beli online dengan jual beli istisna ya. Memang istisna itu materinya masih panjang banyak ya, tapi saya hanya ini dulu ya, nanti kita akan masuk lebih jauh lagi. Nah, ada kemiripan antara metode istisna tadi dengan metode online ya, di mana metode online yang sekarang kita ketahui yang sudah merebak di mana-mana di masa yang sudah maju ini ya, seperti marketplace, seperti jual beli online yang ada di forum-forum yang ada di Facebook dan lain sebagainya, itu menciptakan suatu animo baru dalam jual beli, di mana si pembeli dan si penjual itu tidak bertemu tatap muka ya. Mereka hanya menggunakan teknologi media sosial dari jarak jauh bahkan ya. Bukan hanya dalam satu kawasan, misalnya di Kota Medan, bisa juga dia di Kota Medan tapi yang satu lagi ada di Jakarta misalnya. Nah, ini kan memiliki indikasi-indikasi hal yang negatif sebenarnya. Dari sekian banyak hal positifnya, negatifnya juga banyak. Contoh, kita mungkin sering dengar terjadi perkelahian antara kurir dengan si pembeli karena spesifikasi barang tidak sesuai dengan apa yang dipesan. Padahal itu bukan kesalahan si kurir, itu bisa saja kesalahan si penjual. Namun kenapa tidak terkoordinir dengan baik? Kenapa tidak ada regulasinya? Sehingga itu jadi pembiaran, dan yang ribut malah antara kurir dengan si pembeli. Kedua-duanya tidak salah. Pembeli berhak menerima barang yang dia beli, dan si kurir hanya tugasnya mengantar. Tapi ini kan sistem yang tidak terkoordinir dengan baik, sehingga terjadilah potensi-potensi negatif dan seharusnya memiliki potensi kriminalitas. Nah, di sini ada hukum yang harus dimainkan dan gitu. Nah, sekarang bagaimana seandainya kita menggunakan konsep metode istisna? Seandainya kalian itu mempunyai kemampuan dalam mengatur regulasi, bagaimana kira-kira? Apakah kita buat sebuah sistem di mana setiap penjual online itu harus mengikuti aturan-aturan, syarat-syarat yang ketat ya, untuk menjual barangnya? Nah, termasuk salah satunya mungkin menandatangani tanda tangan elektronik mungkin yang menyatakan bahwa dia siap untuk menerima aturan hukum bila tidak mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti
materi istisna tadi yang sudah saya sampaikan ya nanti tolong nanti dikaitkan yang gitu. Nah yang kedua, masalah COD nih, cash on delivery. Ini juga menjadi sebuah problema tersendiri. Ya. Kalau di marketplace yang udah kita kenal seperti Lazada, Shopee, ya, atau ya inilah yang ada sistem cash on delivery ya. Sekarang TikTok Shop juga ada kan begitu. Itu masih memungkinkan di mana ada hubungan antara kurir dengan si pembeli. Jadi kalaupun terjadi penipuan dalam hal produknya, ya itu masih mending lah ya, maksudnya kasusnya masih level 2, level 3 gitu kan. Tapi bayangkan kalau dia melakukan COD di sebuah tempat antara si pembeli dan si penjual yang belum kenal sama sekali dan tidak ada saksi pula. Dia bertemu di sebuah tempat yang sepi misalnya. Rupanya terjadilah sebuah tragedi, potensi kriminalitas. Salah satu di antara mereka adalah misalnya pencuri, pembegal, sehingga merugikan pihak yang lain. Nah ini kan kalau misalnya hanya itu, masalahnya hanya di masalah produk. Kan? Walaupun mereka berkelahi macam manapun, ya mereka tetap bisa mengembalikan atau tidak, yang penting tidak sampai ke nyawa. Nah, tapi kalau yang ini, konsep COD ini yang mungkin dari marketplace lainnya seperti marketplace Facebook itu kan belum terkoordinir seperti Shopee dan Lazada kan, masih sifatnya masih ada manualnya gitu kan. Nah ini bagaimana? Itulah makanya saya paparkan masalah istisna ini agar kalian mencoba open mind, out of the box, bagaimana cara yang menciptakan regulasi. Kalian adalah generasi-generasi para pakar ekonomi syariah nanti setelah lulus dari sini dan juga setelah menjadi wisudawan, bagaimana membuat sebuah regulasi yang cantik sehingga hal-hal yang tadi itu, jual beli online seperti itu, tidak menjadi ajang penipuan dan ajang yang sangat menakutkan, karena jual beli ini adalah ajang yang sangat menyenangkan. Bagaimana kalian akan meregulasi, ya kan? Bagaimana? Coba kalian putar imajinasi di dalam pikiran kalian konsepkan itu. Nanti akan saya kasih tugasnya di akhir video. Ya. Nah, jual beli online itu adalah suatu kemajuan dan nggak bisa kita nafikan, nggak bisa kita ingkari bahwa ini memang akan menjadi suatu terobosan di masa depan. Tapi bagaimana untuk melindungi para konsumen, para pembeli, driver juga, apa regulasinya? Sehingga konsep jual beli online tadi pun menjadi halal bila dimasukkan ke dalam konsep ekonomi syariah. Ya, temukan solusinya. Oke? Tadi kalian sudah mendengar semua pemaparan saya tentang istisna, konsep jual beli pesanan tersebut, ya. Jadi kini saya ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu adalah tugasnya yang pertama catat ya, bagaimana jika kalian ya adalah seseorang yang mampu menciptakan suatu regulasi atau ketentuan dan kalian melihat banyaknya kasus-kasus jual beli online yang antara driver atau kurir itu berselisih dengan pembeli ya saat barangnya disampaikan atau barangnya diberikan, ternyata tidak sesuai spesifikasi dan justru malah antara kurir dan pembeli yang bertengkar, padahal yang kurang ajar adalah penjual. Nah, itu artinya apa? Masih ada kelemahan kan dalam konsep jual beli online. Nah, coba kalian sebagai salah satu andai nih ya, kalian sebagai salah satu pakar ekonomi syariah yang mempunyai kekuatan dalam membentuk sebuah regulasi atau hukum atau sistem, bagaimana kalian akan mengkonsepkan dengan istisna tadi dikombinasi untuk mengamankan sistem jual beli online agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Dan harus dimasukkan di dalamnya itu ketentuan-ketentuan, misalnya dari segi hukum, dari segi kekuatan hukum. Yang kedua, dari segi aturan transaksi jual belinya gimana. Yang ketiga,
apakah harus diciptakan sebuah unit tertentu untuk mengkoordinir sistem tadi, ya, membuat sistem jual beli online yang diatur oleh istisna dan diatur oleh suatu badan instansi. Itu kalian akan buat badan instansi apa gitu. Boleh juga kalian hubungin ke pemerintah ya, itu akan menjadi suatu terobosan nanti ya. Nah, tadi baru satu soal ya. Yang kedua ya, tentang COD, itu juga akan bersangkut paut dengan yang pertanyaan nomor 1 ya. COD, cash on delivery, karena kan bisa saja walaupun kalian sudah buat tadi sistem penjualan beli online yang sudah dikombinasi dengan istisna tadi, anggap saja kalian sudah mengkoordinirnya sekitar 80%, tapi kan 20% di luar belum tentu bisa kalian koordinir. Contohnya misalnya ada jual beli di marketplace lain yang tidak koordinir dengan baik. Mungkin dia adalah satu marketplace baru dari negara lain yang juga booming mungkin di negara kita, atau dia bukan jual beli online, tapi mungkin jual beli antara si Fulan dengan si Fulan tanpa online, tiba-tiba harus COD di sebuah tempat yang dimana banyak kan kejadian, misalnya saat bertemu ternyata itu adalah penipu ya, memiliki potensi kriminalitas. Saat bertemu di sebuah tempat itu tidak ada saksi, tidak ada orang yang melihat, sehingga waktu mereka bertemu untuk melakukan transaksi jual beli, salah satunya adalah penipu. Anggaplah si penjualnya penipu, ternyata begal, misalnya dibegal lah dia ya, gitu, barang-barang yang dibawa oleh si pembeli tadi. Nah, itu bagaimana kalian juga akan mengkoordinirnya, mengkonsepnya sehingga menjadi satu kesatuan yang baik. Nah, saya mau tes kemampuan anak semester berapa nih, semester 7 ya, mengambil keuangan syariah. Jadi antara pertanyaan 1 tadi dengan pertanyaan 2 ya, itu bagaimana kalian bisa mengkoordinirnya sehingga kalau bisa celah kegagalan dalam konsep itu kecil, ada tapi kecil, resikonya sangat minim begitu ya. Jadi kalian coba dengan kemampuan kalian bagaimana cara mengatasinya dan sekaligus menciptakan sistemnya. Kalau kalian adalah seandainya adalah seorang pakar ekonomi keuangan syariah dan juga mempunyai jabatan dalam jabatan strategis dalam suatu instansi yang mampu membuat suatu aturan atau sistem atau regulasi ya, silahkan itu kalian ketik dalam aplikasi MS Word ya, terserah mau berapa panjang karena itu adalah argumentasi kalian, opini kalian, terserah. Nanti kalian akan upload itu di dalam e-learning yang akan saya berikan nanti tugasnya di dalam forum e-learning. Seandainya tidak ada apply untuk upload file itu, ya sudah dikopas saja, di copy paste, langsung dipastekan ke dalam kolom komentar e-learning. Dan nanti juga kalian harus mengcopy paste juga ke kolom komentar YouTube yang nanti video ini ada di YouTube ya. Video ini ada di YouTube. Kalian copy paste juga di YouTube. Kalau memang nanti di e-learning bisa upload file di YouTube, ya nggak usah upload file, nggak mungkin ada kan di kolom komentarnya ya. Kalian cuma tinggal copy paste saja. Tapi ingat, kalau di e-learning nggak ada apply atau tombol untuk mengupload file kalian tadi, ya udah di copy paste juga di kolom e-learningnya, di kolom komentar e-learningnya. Habis itu kalian ke kolom komentar YouTube, kalian copy paste juga, kalian komentarin di situ dengan syarat menyebutkan nama lengkap, nama kelas, nama mata kuliah, nama dosen, dan NIM ya, sama NIM-nya. Oke. Mungkin cuma 2 soal itu saja ya. Dan jangan lupa setelah singgah ke akun YouTube saya, like and subscribe, wajib ya. Oke, thank you. Selamat mengerjakan. Kalau ada yang tidak tahu bisa japri ke komting dan sekre masing-masing agar nanti bisa langsung ke saya gitu ya. Oke, terima kasih, segitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.